Kita akan masuk firman Tuhan. Are you ready? Kita buka Ibrani 5 ayat 12. Saya nggak tahu sih bakal lama apa enggak. I hope not lah ya, nggak selama-lama. Ibrani 5 ayat 12. Saya akan ngomong dengan tajam hari ini. Be ready. Tajam terus Kosanto tiap minggu. Nggak apa-apa, besi menajamkan besi. Kalau dengar khotbah yang lembek-lembek, kamu tumpul. Dengar khotbah yang tajam, kamu juga tajam. Amin. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sekalipun kamu seharusnya ditinjau dari umur kekristenan kamu, sudah seharusnya kamu menjadi apa? Pengajar. Katakan amin. Kamu sudah harus jadi preacher, teacher, or anything. Tapi masalahnya sampai hari ini Alkitab tulis, kamu masih perlu lagi diajarkan apa? Asas-asas pokok dari apa? Penyataan Allah. Sampai hari ini bertahun-tahun jadi orang Kristen masih diajarin buat mengampuni. Masih diajarin jangan kepahitan. Bertahun-tahun jadi orang Kristen diajarinnya suruh bertobat lagi, bertobat lagi. Bertobat gak benar-benar. Bertahun-tahun. Kamu masih perlu susu, bukan makanan keras. Berapa banyak orang Kristen yang jadi orang Kristen cukup lama, kalau ditinjau dari umur kekristenannya, wow, harusnya orang ini, harusnya sudah punya dampak besar, sudah punya pengaruh besar buat banyak orang. Tapi karena dia nggak grow, ya, dia ngono-ngono wae. Masalahnya dengan diri dia sendiri, terus nggak pernah menang dengan dirinya sendiri. Saya berdoa nggak ada di tempat ini, amin. Amin, saya mau bilang gini, kejar pertumbuhan rohanimu. Kejar kedewasaan rohanimu. Amin. Wajar banyak orang Kristen hari-hari ini nggak pernah tahu panggilan Tuhan buat mereka. Karena saya mau bilang gini, panggilan Tuhan atau mandat ilahi dari Tuhan nggak pernah diberikan kepada baby. Bapak mana yang kasih tanggung jawab kepada anak kecil? Nggak ada. Begitupun juga Bapa di surga. Salah satu alasan kenapa kamu nggak ngerti panggilan kamu bertahun-tahun jadi orang Kristen, simple. Kamu nggak grow. Yang akan jadi masalah buat gereja, lagi satu gereja, sebagian dewasa, sebagian nggak dewasa-dewasa puluhan tahun, baby, percayalah, itu akan jadi trouble. Saya mau semua orang di tempat ini grow. Nggak ada yang babies, grow. Amin. Amin. Ya, jadi baby itu enak sih, diurusin terus. Ya. Kalau tersinggung, samperin, udah nggak apa-apa, sabar ya. Kita kan pengennya diperlakukan kayak baby terus, tapi ngakunya dewasa. Kamu ngaku kamu dewasa, tapi kamu mental kamu mau diperlakukan kayak baby terus. Kamu mau ke gereja, kamu disuapin terus pakai susu. Bayi kan dimarahin dikit sama orang tuanya nangis. Ditegur dikit ngambek, kepahitan. Keluar gereja, cari gereja yang nggak bikin dia nangis. Saya mau bilang, orang dewasa lagi ditegur. Dia akan melihat itu. Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai langkah untuk jadi pribadi yang lebih better. Bersyukur kalau kamu ditegur. Saya suka banget ditegur. Trust me. Walaupun saya kelihatannya gini, tapi lagi papa rohani saya tegur, Santo kamu baik. Kita harus lebih suka teguran daripada pujian. Orang Kristen kejarnya pujian. Pengennya, ih kamu lucu nih. Bayi kan gitu kan? Bener nggak? Bayi kan senangnya digituin, ih kamu lucu amat Ci, gemes amat Ci. Kan kita senangnya gitu-gituin terus.
Wih, kamu hebat loh. Kamu mantap loh. Kamu di kantor, ada nggak yang bilang kamu gitu? Ih, kamu gemes loh. Nggak ada. Orang dewasa di kantor, ada nggak yang ngomong kamu kayak gitu? Ih, kamu gemes banget loh hari ini. Lucu kali gitu. Nggak ada. Kayak mana kerjaan lu ini bro, nggak beres-beres? Bener nggak? Di kantor. Orang dewasa yang dihadapi apa? Teguran, tekanan, tapi itu yang buat dia grow. Itu yang bedain baby sama orang dewasa. Makanya paling males urusan sama baby, paling males. Paling males. Bukan yang nggak mau ya, tapi paling males aja. Ya, saya berdoa orang Kristen grow. Kita nggak ada pilihan lain. Bayi itu ngelihat mainan plastik, udah berkali-kali dibilang mamanya, itu mainan jangan dimakan, itu kotor. Masih dimakan nggak besok ya? Masih makan. Kalau kamu masih suka dosa, udah ditegur berkali-kali, masih telan tuh dosa, baby kamu. Jangan pernah pikir kamu dewasa kalau kamu pikir kamu masih suka dengan kotoran. Nggak ada orang dewasa tahu itu kotor masih ditelan. Nggak ada. Benar nggak sih? Hah? Ada kamu yang ngemutin baut? Nggak ada. Nggak ada orang dewasa, aduh. Gabut ya, ngemutin baut ah. Nggak ada. Bayi ada kemungkinan nggak ketemu baut di emut? Mungkin banget. Sekalipun dimainin, nah itu baut nak. Bayi rohani gitu. Boy, itu dosa boy. Please, bertobat. Bertobat boy. Wah, nangis. Jahat. Nggak menerima aku apa adanya. Katanya gereja penerimaan. Tapi aku dihakimi. Baby. The voice of baby kayak gitu terus. Males. Kita nggak punya pilihan. Orang yang terus-terusan jadi baby, kamu nggak akan pernah jadi blessing, kamu jadi masalah di gereja. Serius. Orang yang terus-menerus jadi baby akan buat masalah di gereja. Grow. It's time to grow. Saya mau kasih pesan profetik hari ini. Grow. Amin. Amin. Ya kalau kamu baru bertobat tahun kemarin, 2 tahun, ya kamu kelakuan kayak baby. Saya paham lah. Gitu. Tapi kalau udah 15 tahun, ya 15 tahun jadi orang Kristen, kamu tanya kamu doa nggak tiap hari? Waduh kok, ada waktu saya. Apain lo gitu. 15 tahun kalau kamu bangun mesbah kamu udah segede gaban. Loh benar loh. 15 tahun kalau kamu setia bangun mesbah kamu yang kamu bangun di depan Tuhan itu udah segede apa mesbahnya? 15 tahun di orang Kristen masih doa aja nggak pernah doa loh. Bingung nggak dengan? Doa nggak kamu? Puasa nggak? Apa itu puasa? Pelayanan lagi. Amin. 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 Nggak apa-apa baby, tapi harus grow. Sebelum itu, saya coba ngalir aja sih apa yang saya mau sharing ke kamu ini. 1 Petrus 2 ayat 2. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin apa?
akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya apa? Kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ini ayat ini ngomongin tentang apa? Rasa lapar. Orang yang nggak punya rasa lapar, nggak akan pernah bertumbuh. Nggak akan pernah. Kalau kamu anggap khotbah itu nggak penting, kamu nggak akan pernah dengar khotbah. Kalau kamu anggap worship itu nggak penting, kamu nggak akan pernah lakuin itu. Kamu nggak akan pernah ibadah. Tapi orang yang hunger, orang yang lapar, ya, ingin selalu makan. Dan lucunya gini, dalam kerohanian ini lucu. Makin kamu makan, kamu makin kamu lapar. Makin kamu minum, makin kamu haus. Alasan kamu nggak lapar, alasan kamu nggak haus karena kamu nggak makan dan kamu nggak minum. Amin. Kamu nggak pernah coba makan, makanya kamu nggak pernah lapar. Lagi kita mulai makan, ya, kamu baca Alkitab, satu hari 3 ayat kok Santo. Mantap. And the more you read, ya, makin kamu baca, makin kamu apa? Mau makan lebih banyak. Nggak cukup 3 ayat. Sekarang saya mau naikin nih Kosanto jadi 10, bukan 10 pasal, 1 pasal. The more you eat, the more you hungry. 1 pasal akan lompat jadi 2 pasal, 2 pasal akan jadi 3 pasal. Sama juga kayak doa. Kamu mulai dengan doa, nggak usah lama-lama, mulai 3 menit dulu aja. Mulai dengan 3 menit, 5 menit paling lama lah. Start. Nggak usah mikir-mikir, aku mau 2-3 jam. Santai bro. Mulai aja 5 menit, santai. Ya. The more you worship, ya, makin kamu nyembah, makin kamu mau lebih lama di situ. Hunger, haus akan itu. Inginkan Tuhan lebih lagi. Amin. Karena kalau nggak gitu, kamu nggak akan tumbuh-tumbuh. Kita buka Matius 3:13, ayat 3-8. Kegerakan Tuhan lagi kuat hari-hari ini di seluruh Indonesia. Dan sayangnya itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang dewasa. Revival nggak bisa dilakukan oleh baby. Nggak bisa. Ya, saya punya anjing namanya Happy, dia masih umur 1 tahun. Tapi kalau dia ketemu anjing gede, dia so galak. Anjing yang tua, yang gede, ngelihatnya bau muka. Bocah gitu. Iblis umurnya udah ribuan tahun, ya. Kalau kamu masih bayar rohani, kamu datang, dalam nama Yesus, go. Iblis lihat kamu, baik. Loh, peperangan nggak bisa dilakukan oleh bayi-bayi. Mati semua bayi-bayi di medan perang. Nggak ada orang kirim bayi di medan perang. Kirim prajurit, orang-orang yang terlatih dan dewasa. Grow. Kota ini butuh para pahlawan Tuhan hari-hari ini. Grow. Kita nggak bisa. Kita nggak punya waktu buat semua ini. Grow. Ya, beresin mesbah doamu, beresin semua yang di hidup kamu, Alkitab kamu baca lagi kalau nggak pernah baca, ya. Baca. Lakukan yang harus kamu lakuin. Matius 13 ayat 3 sampai ayat 8. Waktu itu kalau di Markus dibilang orang banyak datang ke Yesus, ngumpul di danau. Lalu Yesus mulai ngomong hal ini. Dia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur,
sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Oke, ada orang yang nabur, jatuhnya di mana? Pinggir jalan, trotoar. Bukan di jalan ya, di pinggir jalan. Ya. Lalu datang burung makan sampai habis. Yang kedua, sebagian jatuh di tanah yang berbatu. Kan kadang bingung ya. Tanah berbatu itu elemen tanahnya sedikit loh, banyak batunya gitu ya. Yang nggak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, tapi karena tanahnya itu dikit gitu. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena nggak masuk akarnya. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di mana? Ini good soil, di tanah yang baik. Lalu berbuah. Ada 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ingat, ini bukan yang nabur duit ya, nggak ada hubungannya ya, please. Ya. Lanjut ke ayat 18. Kita bakal ngomongin ini, the reason kenapa kita nggak grow. Kenapa? Ayat 18. Sudah? Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Yesus kasih perumpamaan, dia juga kasih artinya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Di ayat 3 itu dibilang ditabur di pinggir jalan, tapi di ayat ini dibilang itu ditabur di hati orang. Firman bisa ditabur di hati kamu, tapi hati kamu buang itu seolah-olah itu nggak berharga. Semua yang di pinggir jalan bukan hal yang berharga. Amin. Nggak banyak orang menghargai firman Tuhan hari-hari ini. Itu artinya. Kamu anggap firman Tuhan itu, Yesus bilang makananku ialah Yang kita makan hari-hari drakor. Yang kita makan hari-hari Netflix. Saya nggak salahin kamu kok nonton itu. Saya juga nonton Superman sendirian kemarin nonton. Loh, nggak ada yang salah dengan itu. Ya. Tapi banyak orang mengagungkan hal-hal ini. Tapi kalau firman, posisinya itu nggak pas. Ya, kalau drakor itu ditaruh di meja makan sama dia. Kasih serbet. Dining time, makan. Tapi firman Tuhan taruhnya di mana? Pinggir jalan. Paham kamu? Harusnya yang di meja makan, firman Tuhan. Netflix harusnya di pinggir jalan. Kalau kamu gabut bolehlah ke pinggir jalan nonton itu. Tapi itu bukan menu utama hidup kamu. Paham? Banyak orang bukan jadiin firman Tuhan. Bukan ditaruh di meja makan. Itu adalah hal pertama yang harus kamu konsum tiap hari. Menu utama hidup kamu is the word of God. Tapi kita nggak taruh firman Tuhan di meja makan. Kita taruhnya di pinggir jalan. Orang-orang remehin firman Tuhan. Kalau dengar khotbah ngantuk, tidur. Nggak ngerti. Maka amal di sini dibilang, dengar firman nggak ngerti. Kenapa? Kenapa pewahyuan nggak pernah turun ke kamu? Karena kamu anggap remeh firman. Yang bisa bikin kamu mengenal, mengerti firman itu revelation dari Holy Spirit. Kalau Roh Kudus nggak pernah buat kamu ngerti, kamu nggak akan pernah bisa ngerti itu. Itu cuma jadi informasi di kepala kamu. Kenapa pewahyuan bisa turun? Karena kamu menghargai itu. Karena kamu taruh itu di meja makan. Kamu mau makan, taruh serbet, sediain piring yang cantik. Kamu tempatkan firman Tuhan dalam porsi yang benar. Itu yang menyebabkan revelation turun.
Pewahyuan itu diwahyukan. Kamu mengerti firman itu. Lagi kamu baca, oh I get it. Lagi pewahyuan turun, kamu makin hunger. Oh I want more God. I want more. Alasan kamu gak lapar, kamu gak dapat karena kamu gak pernah dapat pewahyuan. Alasan kamu gak dapat pewahyuan karena apa? Karena kamu gak pernah honoring the word of God. Kamu gak pernah menghargai itu. Kamu gak pernah taruh firman Tuhan di posisi yang tepat. Di porsi yang benar. Kamu remehin itu. Itu menu kesekian, itu taruh di pinggir jalan, bukan di meja makan. Kamu taruh Netflix di meja makan, makanin Netflix tiap hari. Lalu kamu berharap kamu bisa bertumbuh. Never. Amin. Honoring the word of God. Pada mulanya apalah? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. When you honor the word of God, you honor God himself. Like kamu menjunjung tinggi firman Tuhan. Kamu menjunjung tinggi dia. Saya nggak bisa berhenti. Saya dengar khotbah every time. Saya baca buku every time. I can't stop. I'm hungry of it. I pray, reading, listening, praying. That's all. That's all I want to do in my life. I'm hungry. Saya taruh itu di meja makan. I don't need Netflix. Saya bisa hidup tanpa Netflix. I don't care. Berarti banyak orang nggak bisa hidup tanpa TikTok these days. Jangan-jangan menu utama kamu TikTok. This is the reason why kita nggak pernah grow. Karena kita taruh firman Tuhan di pinggir jalan. Saya udah kasih spoiler dari awal, saya akan ngomong dengan tajam, so be prepared. Ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang apa? Berbatu-batu. Ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Saya banyak ketemu orang-orang ini. Ada seminar pelayanan. Oh, pada datang semua. Bayar. Oh, kalau dengar firman gembira. Rame. Gembira. Wes. Ayat 20 dibilang, benih yang ditaburkan. Ialah orang yang mendengar firman itu segera menerimanya dengan gembira, tapi ia tidak berakar. Dan tahan sebentar aja, hype aja. Hype. KKR, hype. Hype aja. Udah itu udah. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ayo. Ngerti aja nggak cukup. Lagi pencobaan datang untuk apa yang kamu ngerti atau apa yang saya ngerti, apa yang saya terima. Bisa nggak kita berdiri atas apa yang kita ngerti? Makanya kita ini orang Kristen suka terima informasi baru terus. Wah, rame. Lagi diuji soal apa yang kamu ngerti. Surga di bumi. Terus apa? Apa yang kita bisa lakukan untuk menghadirkan surga di bumi? Apa yang kita kerjain? Apa respon buat itu? Ya kalau enggak ya hype-hype aja. Bulan depan juga udah lupa, nggak masuk, nggak dihidupin. Cuman understanding doang, ngerti aja. Mantap. Nggak bisa gitu. Saya senang kalau anak-anak semangat, ada ini, berangkat. Santai bro, nggak cukup di situ. After you get it, kamu hidupin nggak? Apa yang kita bisa aplikasiin di hidup kita? Dari apa yang kita ngerti? Surga di bumi. Sampai Lampung, doa aja enggak. Saya ngomong belak-belakan. Presence. Presence itu bukan di event present. Tiap hari mesti ada presence di kamar kamu.
Kok present cuma di hotel apa itu kemarin? Present itu nggak cukup berhenti di hotel Radisson, tok udah wes. Present itu mesti tiap hari, in your room. Ini tanah yang berbatu. Kita mesti berubah dari gini-gini nih. Nggak bisa. Ya. Percuma kita event-event itu semangat di rumah Memble itu tanah berbatu gitu. Hype, sebentar aja langsung hilang. Terus ayat 22. Yang ditaburkan di apa? Tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Waduh. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Di terjemahan di Lukas dibilang gini. Ya. Lukas 8 ayat yang ke-14 coba. Ini lebih dalam loh Lukas. Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya apa? Mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Berbuah nggak? Buah. Tumbuh nggak? Tumbuh. Tapi buahnya nggak matang. Pertumbuhannya stop. Saya mau bilang gini, yang kamu bisa rasa bertumbuh, tapi pertumbuhan kamu bisa berhenti karena apa? Kekhawatiran hidup, kenikmatan hidup, dan apa? Kekayaan, ngejar kekayaan. Tumbuh sih tumbuh, berbuah, tapi nggak matang. Nggak matang, mandek. Mandek tok. Buah itu kalau nggak matang, nggak ada artinya. Buah kalau matang bisa dinikmati orang lain. Nah, kamu bisa ukur dari perkataan ini. Kalau hidup kamu nggak bisa dinikmatin orang lain, belum matang jangan-jangan buah kamu. Saya nggak peduli Alkitab berapa banyak yang kamu tahu. Ya, saya nggak peduli. Saya nggak peduli berapa lama kamu jadi orang Kristen. Tapi kalau buah kita, kehadiran kita, nggak bisa dinikmati orang sekitar kita. Kita mesti pikirin, jangan-jangan. Cinta akan uang dan kenikmatan hidup buat kamu stuck. Amin. This is the last one. Ini nih. Yang ditamburkan di tanah yang baik. Wow. Lukas tadi aja, Lukas ayat 15 aja. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati mereka yang baik. Nah, ini dia. Ini nggak cuma dibilang menyimpan dalam hati mereka loh, tapi dibilang apa? Menyimpan dalam hati yang baik. Beda loh, ngerti? Bisa paham gak ini? Hah? Hati yang baik. Kenapa kamu nggak tumbuh? Kamu dengar firman, hatinya masih pahit. Ngerti ayatnya, tapi nggak masuk ke sini. Karena hatinya masih kotor, najis. Cinta uang. Kotor. Irian. Tanah yang baik itu kondisi hati. Makanya gini, firman Tuhan itu nggak bisa cuma di sini doang, nggak bisa. Gitu loh. Bahkan masuk ke hati doang nggak cukup. Hatinya kayak mana dulu nih? Hatinya beres nggak?
Karena kalau hati kita nggak beres, banyak kepahitan, banyak benci, banyak amarah, banyak dosa, banyak ini, kompromi, duniawi segala macam, bahkan itu masuk pun nggak bisa tumbuh. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kita nggak beresin hati kita ya, kita mau nyanyi-nyanyi, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Kamu mau nyanyi gitu, merenung-renungkan sampai subuh juga. Loh, kalau ada kepahitan di hati kamu bilang, Tuhan, aku ampuni orang yang menyakiti aku. Benar nggak? Ya kan? Kalau udah kenajisan, Tuhan, aku mau tinggalin film porno. Kalau nggak, aku nggak akan pernah mengenalmu. Kalau nggak, aku nggak akan dewasa, nggak bisa. Tanah yang baik adalah kondisi hati yang benar, yang baik. Baru benih itu bisa masuk ke dalamnya. Nggak bisa kompromi. Dan akhirnya apa? Mengeluarkan buah. Saya suka kata-kata ini. Dalam ketekunan. Kalau kamu udah bertobat hidup kudus, tekunlah dalam kekudusan. Kalau kamu sudah mengampuni orang lain, bertekunlah dalam pengampunan itu. Jangan berhenti mengampuni. Sekalipun orang itu nyakitin kamu lagi, keep forgiving. Kemarin emang orang ini ya. Kemarin gue ampunin. Ini buat masalah lagi. No, keep forgiving. Ketekunan. Ya. Pertobatan dan ketekunan akan buat kita berbuah. Amin. Keep. Kita terus bertobat. Ya. Terus bertobat. Ya. Saya paling gak suka orang-orang yang pakai alasan gini. Ya, namanya manusia ya, Kosanto. Namanya juga bisa jatuh lah. Ya, namanya juga anak muda lah ya, Kosanto. Bisa jatuh lah. Saya mau bilang gini, yes, bisa jatuh. Bisa nggak? Bisa. Tapi yang bikin beda apa? Ada yang sengaja jatuh. Ada yang sengaja jatuh. Ya, sengaja jatuh dia. Ada orang-orang yang berusaha untuk standing, untuk terus nggak jatuh. Sekalipun itu coba menjatuhkan dia. Ini beda loh. Jatuh itu pasti jatuh mungkin. Sekuat sesaleh kamu seperti apa, bisa selip kamu, kepleset. Nggak sengaja tapi. Ya. Beda dong, jatuh karena kepleset sama jatuh karena beda loh. Hah? Beda. Hah? Ini banyak cowok-cowok nih ya. Kalau kamu buka website porno, kamu bukan jatuh kepleset. Kamu jatuh sengaja itu. Oh, saya jatuh ke satu, jatuh. Sengaja jatuh. Sengaja kamu jatuh itu. Benar nggak? Sengaja jatuhin diri kamu itu. Ya namanya kok satu anak muda jatuh ya, jatuh nggak apa-apa ya. Biasa lah ya, biasa-biasa. Jatuh kayak apa dulu? Kalau kamu ke Bali diajak teman kamu nih, nggak sengaja tiba-tiba, wih, kenapa cewek-cewek Bali ini pakai bajunya gini semua? Otak kamu kotor mikir-mikir itu, ya itu bisa dibilang kamu kepleset. Paham nggak kamu? Tapi kalau kamu buka website porno itu bukan jatuh kepleset itu. Nyemplung. Please, kita nggak bisa lagi gini-ginian. Ini waktunya gereja jadi dewasa. Gereja yang dewasa nggak ada hubungannya sama hal-hal lahiriah. Lagi orang-orang bertumbuh dalam kekudusan, tekun dalam hidup kudus, tekun dalam ketaatan. Ya, itu kedewasaan kita mulai muncul. Buah kita mulai manis, dan kita mulai grow. Saya undang semua bagi berdiri.